عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba as-safi al-haniyya wa habiya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma sahhil 'alaina hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'ata fahum bi jahin nabiyyikal ma'sum. Ya Fattah ya 'Alim, ya Fattah ya 'Alim, ya Fattah ya 'Alim. Iftah 'alaina fathan qariban wa inna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wal dalala ta'ala al-khair bil ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah karangan Al-Imam Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, yang sekarang masuk ke dalam fasal yang baru, tahdidun nasal. Ya, mencegah untuk memiliki keturunan yang terbagi dua. Ada yang mengatur jarak, ada yang memang nggak pengen punya sama sekali, ada yang nggak pengen punya karena keadaan diri yang darurat, ada memang karena dia yang pengen. Itu beda-beda entah. Ya, sampai kemarin yang terakhir ya kita dijelaskan sama Sayyid Muhammad bahwasanya pendidikan orang tua terhadap anak. Ketika kemarin pas bab masalah hadhanah, bab masalah hak asuh, ya beliau bilang kan tuh kan, ya bayi kalau seandainya orang tua meninggal, anak kecil itu sampai di bawah umur 7 tahun, sampai di bawah umur balik dah atau umur mumayyiz, dibagusnya di ibunya. Ya, karena seorang ibu yang lebih paham mendidik seorang anak ketika dia masih kecil. Ya, biar lahir atau biar tumbuh anak tersebut, ya tertumbuh atau tertanam dalam hatinya kasih sayang seorang ibu, dan insya Allah lebih baik. Ya, tapi ketika dia udah masuk ke dalam usia yang mumayyiz, yang udah 8-9 tahun ke atas, apalagi udah balik, ya lebih baik diberikan kepada orang tuanya yang laki. Kenapa? Karena itu masa-masa pendidikan. Ya, masa-masa pendidikan buat seandainya dia tahu nih peraturan boleh atau enggaknya. Ya, nanti ada umur 17 tahun atau 15 tahun ke atas, kalau dia perempuan lebih baik ke ibunya yang sering main nih. Kenapa memang? Ya, biar dia tahu bagaimana jadi seorang perempuan yang baik. Ya, masak, ya ngurus rumah, ya dan lain-lain. Kalau sananya dia anak laki-laki, bagus di orang tuanya yang laki, biar dia tahu ntar cari duit gimana. Ya, harus laki-laki, seorang laki-laki bertindak gimana, apa segala macam. Ya, di sini kita lihat bahwasanya kalau seandainya dibilang orang tuanya belajar, kalau di perempuan belajar dari ibunya, kalau di laki belajar dari bapaknya. Nah, dia cerai berdua ini dia. Cerai nggak selalu terjadi karena sebuah pertengkaran. Ya, bisa jadi karena nggak cocok. Dua-duanya sebenarnya orang bagus. Ya, dua-duanya sebenarnya orang baik, cuma emang nggak cocok aja. Ya, akhirnya dia harus berpisah. Yang bisa ngedidik anaknya gitu. Ketika anaknya perempuan main sama ibunya, ya dididik sama ibunya. Ketika anaknya laki-laki dididik sama bapaknya. Jadi nggak semestinya kita menilai orang ketika orang cerai pasti jeleknya dua-duanya, enggak. Ya, dan gak semua orang cerai itu jelek, dan gak semua orang cerai itu salah di perempuannya, gak semua salah di lakinya, enggak, ada titik yang salah ada. Ya, bahkan ada yang titik gak salah sama sekali, cuma emang mereka punya prinsip sama-sama kuat, gak bisa ngalah, ya gak masalah. Ya, yang penting kata Allah, fa imsakum bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Kalau kita masih pengen megang bini kita, imsak, kita jaga dalam status pernikahan bima'ruf, dengan cara yang baik. Aw tasrih, kalau kita pengen pisahin, kita biarin, kita berikan jalan buat dia, sama bi ihsan, dengan kebaikan juga. Ya, imsaknya bima'ruf, tasrihnya bi ihsan. Ya, bersatunya dengan kebaikan, berpisahnya dengan kebaikan. Ya, dan beliau kemarin bilang kan, dan jangan sakit hati, jangan ngerasa repot kalau seandainya kita bilang udah habis umur 15 tahun, kalau dia laki serahkan ke bapaknya, atau umur 8 tahun serahkan ke bapaknya, biar bapaknya dulu yang ngurus, ngasih tahu peraturan hidup gimana. Jangan ngerasa oh untuk anak gue dipegang orang, enggak.
Ya, beliau bilang bahkan wala ataba wala laumu 'alaika idza tazawwajti ba'da ada'il muhimmah. Tugas kamu udah kamu jalanin. Ya, karena sejatinya kita punya anak dari Allah tugas. Ya, bukan sekedar jantung hati, ya bukan sekedar buah hati, ya bukan sekedar perhiasan di rumah kita, bukan sekedar keramaian di rumah kita, bukan sekedar perasaan bahwasanya anaknya harus sama dia, nurut sama dia, ngebanggain dia, khidmah sama dia, ngasih dia duit gede, entar enggak. Ya kalau masalah ngasih duit, dua-duanya orang tuanya dia punya duit, dua-duanya bakal dibagi. Ya nggak usah ngerasa ntar kehilangan anak dari kecil apa segala macam, takut ntar gede nggak dikasih duit, jangan. Lagi juga dari awal kita mikir gedein anak biar gede punya, biar bisa ngasih duit juga udah salah. Ya ada ilmu muhimmah kamu, tugas kamu tadi itu ngedidik dia umur 1 sampai 8 tahun biar apa namanya hatinya tumbuh, ya diperlukan ibunya, dan banyak nanti kasih sayang seorang ibu yang dari awal kita bilang yang nggak bisa digantikan oleh siapapun, meskipun babysitter yang mempunyai sertifikat paling hebat ya di dunia, di belahan dunia manapun nggak bakal bisa ya menyaingi bahkan menyamai, ya apalagi melebihi ya kasih sayang yang datang asli dari seorang ibu kandung dari anak tersebut. Ya enggak, ya salah kita sampai sekarang masih banyak di antara kita yang salah, yang ngerasa bahwasanya ngedidik anak itu adalah sebuah kebanggaan, punya anak adalah sebuah kebanggaan yang nantinya dia gede bakal bela orang tuanya, bakal dukung orang tuanya, harus ngabdi sama orang tuanya, harus nunduk berbudak sama orang tuanya. Ya nggak perlu kita ajarin agama lebih bagus. Ya, kita ngomongin nih lo harus begini, enggak, ajarin agama, ajarin takut sama Allah, dia tahu ntar gimana harus berbuat, dia tahu dia sama orang tua harus berbuat apa. Ya, pasal yang selanjutnya di sini masalah tahdidun nasl, ya masalah ya nggak pengen punya anak. Katsirun minan nas la yufarriquna baina mas'alati tahdidin nasl kama bda' min al-mabadi' wa baina mas'alati tahdidin nasl ka darurah syakhsiyah khassah. Ya, banyak di antara manusia, di kalangan manusia ini kata beliau la yufarriquna baina mas'alati tahdidin nasl, enggak bisa ngebedain antara orang enggak mau punya anak dan enggak bisa punya anak. Ya, ada orang-orang yang ketika memang baru nikah, ya, belum punya anak, tetapi ternyata memang Allah kasih penyakit enggak bisa punya anak. Ya, misal dia dari awalnya udah mandul yang kita kenal, atau enggak mandul tapi dokter pas ngecek ternyata dia ada penyakit, ya naudzubillah terjadi kista ya atau tumor di rahimnya segala macam, harus diangkat tuh rahimnya. Ini enggak semua orang pengen, dia pengen punya anak sebenarnya, tapi karena ada penyakit harus diangkat. Enggak bisa ada orang datang beralasan tuh dia boleh ngangkat rahim, enggak punya anak. Ya beda. Ya ini masalah kalau diterusin nanti dia punya anak bisa meninggal. Ya mohon maaf, syukur-syukur kalau saat yang meninggal satu doang, kalau dua-duanya. Jadi paksain dia punya anak. Yang kalau dibilang kemarin kita bilang, kalau ada orang bilang ngapain nggak dipaksain anaknya, yang hidup nggak emaknya. Kenapa harus emaknya, nggak anaknya aja gitu. Anak ini belum tentu umurnya panjang, belum tentu nyampe ibadah nantinya, belum pernah punya dosa. Dia hidup pun, dia meninggal pun nggak punya dosa. Yang orang tua, ya yang muda hidup masih diharapin tobatnya, masih diharapin kebaikannya dan lain-lain. Beda urusannya. Dia perempuan bisa ngurus suaminya apa segala macam. Anak nanti kalau ibunya nggak ada siapa yang ngurus? Ya kan bapaknya bisa nikah lagi. Nggak apa semua perempuan bakal nerima anak yang dibawa sama duda seperti anaknya. Enggak. Nah itu tadi kita bilang nggak mungkin sama nantinya, kalaupun diterima nggak mungkin sama kasih sayang kayak orang tuanya. Jadi bedain, jangan bodoh-bodohan kalau bahasa beliau gitu. Jangan bego-begoan ngomong tiba-tiba orang bilang tuh dia nggak mau punya anak, boleh-boleh aja. Itu bukan agama, memang melarang dia. Ya nggak usah susah-susah, rujak halal kok. Ya rujak halal, makan pedas halal-halal aja. Ya tapi kalau ada orang udah ya kronis, yang dokter bilang makan sambal ini bisa meninggal, haram buat dia sambal sekarang. Bahkan puasa bisa haram. Yang tadinya puasa wajib bagi semua orang yang udah balik, bagi orang yang punya penyakit yang dokter bilang harus teratur, nggak mau tahu. Ya nggak masuk Ramadan kayak Syawal apa kayak bulannya, yang penting harus makan teratur jam 7, jam 12, jam 7. Ya jangan puasi, bayar mut aja. Ya terus dia bilang tiba-tiba nggak ada bismillah deh puasi, kalau meninggal pun insyaallah syahid. Nggak, bukan syahid itu. Agama yang nyuruh ente ngeharamin ente buat puasa, apa-apaan jadi syahid. Terus kita bilang gitu, dia boleh tuh nggak puasa bayar mut doang, gue juga dah lah. Lo sakit dulu kayak dia baru ntar boleh bayar pakai mut. Amin begitu aja gitu. Walladzina wa nadinu bihillahu ta'ala anna fikrata tahdidin nazal kama bda fikrah ilhadiyah khabithah.
Ya, kata beliau dan yang kami pegang Allah sebagai saksi sebagai saksi atas keyakinan kami anna fikrata tahdid dan nasr, bahwasanya prinsip ya, kalau kita bilang sekarang mungkin child free ya, itu adalah prinsip dan pemikiran ya para ilhad ini semacam komunis khabithah yang menjijikan bahasa beliau. Wa maqidah sahyuniyah zahirah safirah. Ini adalah jebakan permainan musuh-musuh Islam yang berada di tengah-tengah masyarakat yang begitu jelas sebenarnya. Ightarra biha ba'dul maftunin minal mahsubin 'ala din. Yang mana banyak orang tertipu, bahkan sebagian yang yang sebagai orang-orang yang jauh dari agama, fanafakhu fiha, akhirnya dikasih tuh bisikan-bisikan Jafri tadi. Ya, bisikan-bisikan dari awal, gimana kalau punya anak ente nggak punya duit, ntar gimana cara ngurusnya. Ya, setiap anak berhak bahagia, kalau ente belum bisa bahagia, anak jangan punya anak dulu. Ya, sedangkan dalam Al-Quran ya Allah katakan wa 'alal mauludi rizqulahun wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, nahnu narzuqukum wa iyyahum la taqtulu auladakum min imlaq, kata Allah nyindir orang-orang zaman dahulu, la taqtulu auladakum min imlaq, jangan pernah bunuh anak ente karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kita yang ngasih ente rezeki dan kita juga yang ngasih mereka antar. Yang ngasih ente rezeki sekarang siapa? Ya Allah. Ya udah, yang ngasih mereka rezeki juga Allah. Ya kalau ente bilang beda dong. Kalau anda kan bisa nyari kerjaan, bisa nyari duit, anak kecil jadi berapa kali berusaha nyari duit gak dapat. Saya pikir dalam kehidupan kita berapa kali kita berusaha nyari duit gak dapat. Berarti masalah nyari duit, masalah dapat rezeki bukan masalah nyari duit, masalah Allah kasih apa enggak. Ya, ketika dia udah balik, dia punya kewajiban dari Allah buat berusaha. Bukan berarti dia bisa menghasilkan rezeki, bukan. Berusaha mencari rezeki. Warahu yad'una ilaiha bid'awatil ghira 'ala al-iktisad al-arabi al-islami. Ya, bahkan ya mereka tadi kita bilang menamakan ini sebagai bentuk ya ekonomi nih, dalam masalah ekonomi. Yang kita bilang tadi ketakutan bisikan-bisikan dalam masalah ekonomi, wa himayatul mujtama' min al-faqri wal jahl wal marad alladhi zada bi ziyadatil afrad. Ya, kenapa memang ya kita enggak boleh punya anak? Ya, kita enggak boleh punya anak banyak atau enggak boleh punya anak. Alasan mereka himayatul mujtama', yang menjaga masyarakat dari apa? Dari fagar, dari kemiskinan, ya, dari jahal, dari kebodohan. Karena makin banyak orang, makin gak punya duit, makin banyak orang bodoh. Ya, sebenarnya kan masalah bodoh bukan cuma sekedar masalah sekolah, bisa biaya sekolah apa enggak. Dari awalnya orang tuanya belajar apa kagak? Dari awalnya orang tuanya belajar agama, ya, belajar umum. Dia bisa nulis, dia bisa nyatet, dia bisa ngitung dasar dah. Yang ngitung dasar doang, 22 tambah 22 44 misalnya gitu, udah begitu aja. Ya kalau ntar dia gede apa segala macem, ya dia nggak bisa ngitung banyak, ada kalkulator kok. Yang penting dia bisa nulis nggak ketipu. Ya dia bisa bahasa Inggris, syukur-syukur nggak harus di sekolah, bisa les privat. Kalau orang tuanya paham bisa bahasa Inggris, bisa ngajarin di rumah. Nggak harus sekolah sebenarnya buat pintar. Bukan kita berarti merendahkan sekolah, bukan. Tapi kalau alasannya nggak punya anak, takut dan nggak bisa sekolah, nggak mau punya anak, takut miskin, takut nggak bisa nyolokain anaknya, salah. Ya takut apa lagi? Takut dari kriminalitas yang makin banyak. Ya semakin terjadinya kemiskinan. Ini makan masalah bukan masalah miskin, kriminal itu bukan masalah miskin, kriminal masalah hati, masalah takut sama Allah apa enggak. Ya kan kita ngelihat kriminalitas yang di center kan yang kecil-kecil kan nih. Yang gara-gara miskin nyolong, gara-gara miskin ngebegal, gara-gara miskin nipu. Yang di atas yang udah pada kaya korupsi, yang udah pada kaya nipu orang, yang semakin kaya dia makin nyakitin orang dengan dalih pengen bangun hotel, pengen bangun taman apa segala macam, orang-orang digusur dan wajib digusur dengan harga murah, nggak ngasih, disakitin, diteror apa segala macam. Berarti kriminal kan bukan masalah kemiskinan, kriminal masalah hati. Itu pengen jadi orang jahat apa kagak? Wal marad alladzi zada bi ziyadatil afrad, dan semakin banyak penyakit, makin banyak orang makin banyak penyakit lah. Ente makin hidup sehat apa kagak? Ya bukan semakin banyak orang semakin banyak penyakit, semakin keren kita sekarang, semakin malas kita kan jadi hidup sehat. Kemarin kita bilang malam satu aki-aki itu ini orang-orang dulu dengan stylenya, pakai koko, pakai sarung, pakai peci, jalan habis sholat subuh. Ya kalau mungkin ada orang tinggal itu usah jauh-jauh dari musola, dari aku muterin empang aja dah, 3 kali pulang. Ya, kita sekarang gimana?
Lagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur, kopi, rokok, gorengan, nonton TV, senderan, tiduran, sampai TV yang nonton kita, begitu ya. Lodong ini. Sampai TV yang lodong dan yang nonton kita, nah orang-orang dulu nggak punya TV apa segala macam, dibatasi, nonton Sabtu Minggu doang apa segala macam, sehat. Dan mereka nggak ter apa ya, ketrigger buat gua harus tahu berita apa segala macam yang bikinnya akhirnya harus megang handphone lagi, enggak. Hidupnya sehat. Yang mereka nggak makan, ya bahkan diantara mereka masih banyak yang mengamalkan makan sehari cuma 2 kali kayak gaya Nabi, sehat. Kita yang katanya kena asam lambung makan harus 3 kali apa segala macam, kumat juga. Ya kan, santai aja. Berarti bukan masalah banyak orang, masalah gaya hidup. Sehat mah masalah gaya hidup, bukan banyak orang. Entar penyakit menular ya, masalah sehat apa enggaknya aja, jorok enggaknya. Nabi suruh cuci tangan, Nabi suruh mandi, Nabi suruh wudu, kumur apa segala macam. Kalau kita ngamalin sehat, kalau nggak sama aja. Ya habis gimana dong? Kebanyakan orang-orang, mohon maaf gitu, orang-orang miskin yang susah dibilangin ya tadi, makanya dibilang kan. Masalah itu bukan masalah miskin, masalah mau apa enggak. Mau apa enggak tuh orang berubah itu, mau apa enggak tuh orang hidup sehat. Ya orang-orang kaya juga kita banyak kenal orang-orang kaya jorok juga. Kalau orang miskin orang-orang kaya kalau mau jorok juga, sama aja. Wahada fil haqiqah min haula huwa ainul jahl wal ajiz li'anna al wajib 'alaihim ay yuwajjihu himamahum wa afkarahum wa yajnidu aglamahum lil bahth fi ilaj hadha al marad bima yuqbiluhum min ad-da'wah ila al 'alam bi insha'il madaris wa fati abwabil bahth al ilmi. Kata beliau ini juga, mohon maaf, ini jelas banget tipuannya apaan. Kalau seandainya ente ngerasa dengan kemiskinan, yaitu bikin orang jadi dengan banyak orang makin banyak tercipta kemiskinan, kebodohan dan lain-lain, harusnya bukan anaknya yang dilarang. Buka sekolah yang banyak, gratisin sekolah, rumah sakit gampangin, buka lapangan pekerjaan. Kalau kita mau ngomong gaya orang politik buka lapangan pekerjaan, buka sekolah apa dan lain-lain. Emang itu kata beliau, bukan anak yang lo larang, mau ngapain? Ini lucu nih jadinya ini gitu. Ya kita Islam mau dibikin dikit apa segala macam, bilang nggak punya anak dengan alasan kemiskinan. Sedangkan mereka, mohon maaf, orang-orang kaya yang kebanyakan dengan dari kalangan orang-orang yang nggak beragama atau orang-orang Islam yang nggak menjalankan agamanya, dengan dalih mereka kaya, bebas punya anak. Ini makin banyak pasukan mereka daripada pasukan kita ntar aja. Wastaji' syabab fi hadzal bab wa tawjihi arbabil amwal li tashghili amwalihim fi ma ya'ud 'ala al-mujtama'. Dan orang-orang kaya yang tadi dibilang bahwasanya banyakkan anak jadinya masyarakat semakin sumpek, semakin banyak kemiskinan. Itu yang pada kaya nih. Kenapa ente enggak gunain uang ente untuk bikin sesuatu yang bermanfaat, yang nantinya ekonominya lari ke masyarakat, bukan ke ente lagi. Bukan ente ngambil uang masyarakat lari ke ente, tapi gunain uang ente buat kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat yang ada di kampung ini. Minimal masing-masing orang kaya di kampungnya bergerak. Saya berkali-kali kita bilang, kalau usah jauh-jauh, bukan kita ngedidik jadi orang jadi malas. Zakat, sedekah itu kalau dikelola dengan baik gampang itu udah. Cuma kayak dalam Islam kita disuruh sedekah sebelum orang minta. Kalau kita udah melihat tanda-tanda teman kita susah apa segala macam, tawarin bantuan sebelum dia minta. Dakwah ila tau'iyah sahihah kamilah syamilah tahfadzil mujtama' minal amrad, dan ajak orang-orang buat hidup sehat. Terus kampanyekan, terus iklankan bagaimana cara hidup sehat, nyuci yang benar apa segala macam, makan, cuci tangan dan lain-lain. Wa tashmulul inayah biwasailil ilaj, dan juga termasuk memudahkan orang-orang untuk mendapatkan obat dan perawatan. Wa tawfir asbabihi wa turuqil wiqaiyah wal ilajiyah, bahkan memberikan segala macam fasilitas pencegahan dan pengobatan. Amma tahdidun nasal li darurah khassa syakhsiyah baina zawjain li dhurufil khassa fa inna dzalika la ba'sa fi. Adapun masalah seseorang nggak pengen punya anak atau nggak bisa punya anak karena ada masalah khusus pada diri laki-laki atau perempuannya, ini mah nggak ada masalah, nggak ada celaan di sini. Lakinya mandul atau perempuannya mandul, lakinya kagak, atau tadi kita bilang rahimnya ini segala macam, nggak ada celah di sini. Inti parah, inti nggak pengen punya anak, bukan nggak pengen, cuma nggak bisa, beda urusannya nih.
Wa dzurufil khassa la nadkhul fi tahdidiha wala fi taqyidiha. Adapun masalah khusus kita nggak bisa tentukan apa aja itu. Ya bal hiya matruka li nadri zawjain. Al-muhim alla yakuna dzalika mabda' aw fikrah yad'u ilaiha ahad aw yuhassinuha linnas. Yang penting ya kalau dia punya masalah tertentu, belum pengen punya anak sekarang apa segala macam, ya dia tahu. Ya dia tahu. Dan selalu kita bilang, Anda belum pengen punya anak. Belum pengen ya, bukan nggak pengen, boleh nggak? Sebagian ulama bilang boleh, tadi kita bilang karena iman orang nggak sama kan, ya iman orang nggak sama. Tapi kalau jadi sebagai prinsip aneh nggak mau punya anak karena punya anak bakal repot dan lain-lain, nggak bisa nih. Nah, ini bukan satu pemikiran yang dibenarkan dan disebarkan tengah masyarakat, salah. Wa dzalika fa innana la nara ba'san bi istima'il wasailil mani'ah minal hamal. Makanya Islam pun membolehkan orang pakai ya alat KBI. Ya buat biar gak hamil dulu atau jaga jarak dan lain-lain. Idza kana li amrin khasin baina zawjain. Kalau seandainya dua pasangan itu mempunyai alasan yang dibenarkan dalam syariat, yalja'an ilaihi kadururah syakhsiyah, yang memang itu nantinya masuk ke dalam tingkat darurat yang dimiliki sebuah pasangan yang dibolehkan oleh agama untuk yang menunda ya punya anaknya. Wa dalil ala hadza. Dan di antara dalil-dalilnya maja'a fil ahaditsil lati tufidu anna ar-rajula lahu al-haq fil 'azl wa 'adam al-inzal fil rahim makhafata al-walad idza ra'a al-maslaha fi dhalik. Minha hadits Jubair radhiyallahu anhu ja'a rajulun min al-ansar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inna li jariyah atufu 'alayha wa ana akrahu an tahmil faqala a'zil anha in syi'ta fa innahu sayatiha ma qaddara laha. Ya, kata beliau banyak hadis-hadis ini ya bahwasanya seorang laki-laki punya hak, mohon maaf, untuk enggak melepaskan maninya pada rahim istrinya. Ya mohon maaf kalau sekarang gampangnya kita bilang pakai kondom dah. Boleh, itu bukan satu hal yang dilarang dalam Islam. Enggak pakai kondom boleh aja. Tadi dia bilang ya yang penting ibu kenapa memakai kondom? Kita takut punya anak kan. Yang penting ada alasan yang benarkan dalam agama. Ya di antara hadis Jabir bin Abdullah, datang seorang laki-laki ke Rasulullah. Ya, si laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, saya punya budak yang setiap malam saya datengin. Ya, saya takut dia hamil. Gimana?" Kata Nabi, "Anzilha in syi'ta." Ya udah kalau begitu, mohon maaf, jangan sampai keluar maninya di dalam rahimnya. Ya fa innahu sayatiha ma qaddara laha. Kalau Allah udah bilang jadi bakal jadi. Ya kalau Allah udah bilang jadi bakal jadi gitu. Qala fala bitha rajul summa atau faqala innal jariyah qad hamalat. Ya, fala bitha rajul, akhirnya tuh orang pergi, berapa masa datang lagi. Innal jariyah qad hamalat. Ya Rasulullah, tuh budak hamil juga akhirnya. Qala sallallahu alaihi wasallam akhbartu annahu sayatiha ma qadara lah, kan udah bilang. Kalau udah ditakdirin pasti jadi. Datang. Jadi berapa banyak sih orang pakai KB, buting-buting lagi mau dibilang, "Oh, ini payar nih KB-nya, ini bidannya, ini pahalanya." Bukan KB-nya, itu bidannya bukan. Ya, kita ngelihat juga orang-orang yang pengen punya anak nggak punya anak dari 5 tahun, 3 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun bahkan nggak pakai KB. Ya, nggak jadi juga berarti emang belum Allah takdirin. Nah, kalau pakai KB sekalipun kalau udah bilang harusnya jadi anak. Ya, bahkan kalau kita bilang itu udah pakai KB, ya terus tetap jadi anak gitu. Tenang aja udah, kalau Allah udah yang mau berarti ntar Allah juga yang urusin. Ya, jangan malah jadi ketakutan, aduh padahal gue udah cegah jadi juga deh. Jangan, justru malah ketika kita udah cegah Allah masih kasih, berarti udah aturan Allah ntar yang main. Wa fi riwayat inda Tahawi fi syarh ma'anil athar qala Rasul sallallahu alaihi wasallam na'am fa'zil. Ya, di hadis lain dari Imam At-Tahawi, ya Nabi bilang ke orang itu boleh, ya udah boleh, enggak usah. Mohon maaf tadi gitu. Enggak mesti seorang laki-laki itu ketika berjima dengan istrinya ya harus mengeluarkan imannya di dalam rahim perempuannya. Sa'ala sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Bani Sulaim 'anil 'azl faqala i'zilu aw la ta'zilu ma kataballahu min nasamatin hiya ka'inah ila yaumil qiyamah illa wa hiya ka'inah. Ya, ketika sahabat lagi berperang, ya mereka nanya, "Ya Rasulullah, gimana kalau seandainya kita nggak ngeluarin mani kita di rahim perempuan, di rahim istri kita?" Maksudnya kata Nabi, "Izila wala ta'zilu," terserah. Ya mohon maaf, ente mengeluarin mani ente di dalam atau mau di luar. Maka kataballahu min nasmatin hiya ka'inah ila yaumil qiyamah wa illa wa hiya ka'inah. Apapun yang Allah tulis bakal terjadi sampai hari kiamat bakal terjadi.
Dia kita pernah dapat laporan, ya, pernah dapat cerita, ya orang-orang yang udah ngelakuin ini tetap aja hamil-hamil juga. Ya, kalau ada orang bilang mohon maaf gitu, mani itu dari ribuan sperma segala macam nanti jadi satu yang jadi. Ya, ada orang cerita, ya dia udah berusaha pengen gak keluarin mani di dalam rahim istrinya. Mungkin ada yang keluar sedikit jadi. Ada yang keluar sedikit jadi. Yaudah tadi kita bilang, ya apa yang udah Allah tentuin sampai hari kiamat bakal terjadi. Ya, intinya tadi kita bilang, kita nggak bisa menuduh orang ya bahwasanya dia orang apa namanya yang ya tadi lah, intinya sebenarnya iman beda-beda. Kalau kita udah bahas keimanan bakal ditanya nantinya kenapa ini takut punya anak, masalah rezeki. Ya kalau ada masalah rezeki bisa jelas banget dibalikin ini. Ya jelas banget dibalikin ini. Kenapa ente takut rezeki sih? Ada Allah. Ya meskipun nanti kalau dia bilang Ustaz tadi udah coba ngeyakinin cuma belum yakin, ya terserah. Ya kita bisa ingetin kalau masalah rezeki kenapa harus takut, ada Allah. Tapi kalau dibilang aduh Ustaz tadi udah punya anak satu, aneh masih lemot banget, lambat banget geraknya. Ntar lu dah kalau anak udah 5 tahun, 6 tahun udah bisa main sendiri segala macam, coba udah punya anak lagi, ayo silahkan. Ya, ntar lu Ustaz apa namanya keadaan rumah belum baik, ya ada misal gitu masih numpang di rumah mertua, ini lagi usahain buat pengen kontrak apa segala macam, begitu rumah mertua, aduh repot deh Ustaz deh. Ya kita nggak punya anak aja dia udah disuruh begini kayaknya nggak bisa kita, kalau hamil di sini nih harus keluar dulu, silahkan. Ya yang penting tadi dibilang memang ada alasannya dibenarkan dalam agama yang nantinya kalau dipaksakan punya anak bakal kacau karena dia nggak bisa ngurusinnya. Wallahu a'lam. Ini boleh hakul fasakh, dia boleh minta membatalkan pernikahan dengan suaminya. Sama si suami juga. Apa? Lebih lanjut mana? Punya anak lah. Kalau istrinya mau diterima dia bisa nikah lagi, lebih baik biar semuanya meninggal dalam keadaan udah menikah. Kan dibilang kan, ya orang yang buruk, ya salah satu gambarannya adalah yang menikah, yang meninggal dalam keadaan nggak menikah padahal dia bisa menikah. Oke. Kebanyakan begitu. Ya nggak pas dicek ada aja maninya, ada yang bisa dicek dulu maninya sehat atau enggak apa segala macam gitu. Cuma ya tetap aja sebenarnya setelah pernikahan tuh bisa lebih kelihatan, karena kalau sebelum pernikahan cek mani apa segala macam belum tentu. Ya karena banyak kasusnya ya, orang divonis mandul apa segala macam susah punya anak, akhirnya punya anak. Baru dapat cerita kemarin ada orang nggak bisa punya anak katanya, terus akhirnya nikah. Kita istri nikah lagi, punya anak. Gak lama dia nikah, punya anak. Istri yang pertama punya anak. Berantem jadinya kan. Sebenarnya gak usah jauh-jauh sih. Istri Nabi Ibrahim, ya kan, saya itu Nasara itu istri pertamanya kan. Gak udah bilang gak punya anak, udah gitu. Itu apa namanya sampai menikah dengan Sayyidatuna Hajar baru. Terus apa namanya Nabi Zakaria, dia udah sampai umur yang dibilang nggak mungkin punya anak dah, istrinya udah menepus apa segala macam gitu. Ya Nabi Ibrahim juga sama, ya istrinya udah menepus dan lain-lain, dia nggak mungkin punya anak. Ya kalau rabbuki huwa alayya hayyin, ya ingetin Allah ngirim salam buat ente kata malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu gampang buat saya. Itu mau menepus mau apa segala macam, mau lakinya udah 98 tahun kayak kalau Allah bilang hamil. Nah, kalau dibilang ngecek mani sebelum nikah gitu, sperma sehat atau enggaknya dan lain-lain, bisa hamil atau enggak, masih jauh buat aneh gitu.
karena nggak tahu, nggak ada yang tahu. Ya, bahkan perempuan yang kita bilang di zamannya Nabi Musa, ya ketika divonis sama Allah pertama kali ketika berdoa dibilang nggak bisa punya anak. Pulang habis ngadu ke Nabi Musa, doa kan, doa setiap hari, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya sampai lewat setahun 2 tahun punya anak. Ya Nabi Musa bilang, ya kemarin waktu saya doa katanya ini perempuan mandul, sekarang punya anak, bagaimana sih? Ini memang saya awal nulis mandul. Ya, tapi dia nggak putus asa dalam berdoa kepada saya kasih. Pastilah. Boleh aja. Saya bilang pernikahan dari dasarnya sendiri pernikahan itu disunnahkan. Tapi salah satu hikmah pernikahan biar ente punya anak, biar Nabi itu senang umatnya banyak. Makanya ada pertanyaan haram ketika ada orang bisa punya anak nggak pengen punya anak. Tapi kalau ada orang mandul, boleh nggak kita nikahin? Boleh lah, nggak apa-apa gitu. Cuma tadi bilang kita berarti menghilangkan dari esensi atau tujuan pernikahan itu tadi gitu. Ya, kenapa kalau ditanya kenapa perempuan nggak boleh punya suami lebih dari satu gitu, gampangnya menjawab orang awam itu mana kita bilang kan hikmahnya. Buat salah satu peraturan dalam Islam itu adalah ketika seorang perempuan istri harus taat sama suami. Berarti kalau seandainya dia punya 2 suami, mau tak alam yang mana? Anak-anak yang mana? Itu yang pertama kan taat lu dah, taat yang mana? Yang kedua tadi wi'a nih masalah wadah kan. Ya entah sperma siapa yang bakal jadi itu, bakal dituduh ke anak siapa, gampang. Ini satu tadi masalah taat, 2 masalah sperma bakal anak siapa. Makanya sampai budak pun nggak bisa kan. Kalau seandainya udah dideketin sama orang tuanya, anaknya nggak boleh. Dulu waktu budak masih halal ya gitu. Ya kalau bapaknya udah tidur bapaknya udah. Kalaupun misalnya mohon maaf jadi warisan bapaknya meninggal, tuh anaknya tetap harus ada istibro dulu, didiamin dulu 3 bulan 4 bulan untuk meyakini rahimnya kosong, baru boleh deketin. Kalau nggak biar nggak ketahuan ntar sperma siapa nih gitu. Kalau tetap dipaksa nikah, dipaksa tidur bareng, yaudah waladil firash. Nanti bakal yang terakhir terlihat meniduri siapa. Dan kalau udah masa sampai 6 bulan lahir, ya berarti punya orang yang setelahnya. Padahal bisa jadi kandungan 10 bulan nih. Ya orang yang sebelumnya cerah lo yang duluan tadi maksain. Dia bilang tungguin dulu, mastiin rahim kosong, masih mau sekarang juga, ya udah. Tuh gitu. Ya gampangnya gimana ntar cara taatnya gimana. Makanya sampai gambaran nggak ada, nggak ketua 2 nggak ada, Tuhan 2 nggak ada, suami 2 nggak bakal ada. Kenapa? Karena sejatinya dasarnya mereka tuh harus dipatuhi. Gimana kalau ketua ada 2? Siapa yang bakal dipatuhi anggotanya? Ya gimana kalau Tuhan ada 2? Siapa yang bakal dipatuhi makhluk-makhluknya? Ya ada pengen sekarang sholat, ya Tuhan yang satu bilang enggak. Ada pengen sekarang mandi, oh yang mana ntar sih? Lu mandi diatur sama yang satu, lu sholat diatur sama yang satu gitu. Nggak bakal bisa. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.